Masa Sulit di Santero Jakarta Raya, balik lagi di Sulit Football Channel. Oke. Bareng gua Willy di Sulit Siaran. Seperti yang lu bisa lihat, studionya agak beda nih kan settingannya, karena kita kedatangan spesial banget nih. Gua sampai grogi, sampai tegang banget. Nah, kita sambut dia, legendnya kita, legendnya timnas Indonesia, legendnya sepak bola Indonesia, Om Firman Utina. Apa kabar Om? Baik. Utina Peslu. Enaknya manggil Om apa Abang? Makanya saya agak sini juga manggilnya Om, kayak saya itu tua banget. Biasa aja ya, yang enak buat Boleh manggil apa? manggil Abang aja ya. Siap. Soalnya biar saya bisa ngaku-ngaku ke Masa Sulit. Ah. Abang gue. Bisa, nggak beda rambut doang. Yoi. Gondrong saya enggak. Oke Bang. Siap. Nah, kabar gimana dulu? Baik, alhamdulillah kabar di masa sulit pandemi ini ya sambil jaga kesehatan, tetap jaga imun juga, tetap berolahraga. Kalau perlu tetap agak lebih offside dikit. Tapi lebih fit dari saya. Gimana? Lebih fit dari Ini saya ngobrol tahan napas. Mantap emang ini. Ngobrol tahan napas. Ayo. Tapi Bang, emang udah pensiun? Pensiun udah dari 2018, terakhir saya bermain di Kalteng Putra tuh. Nah, itu saya ingat Itu tuh. profesional Liga 2, lolos Liga 1, Itu. udah selesai. Oh. Saya istirahat, terus sekarang lagi belajar melatih. Nah, tapi saya mulainya memilih dari usia dini, melatih akademi aja. Alhamdulillah lesson baru selesai kemarin juga, AFC sudah selesai, sertifikatnya udah ada juga. Ya menunggu aja, menunggu dipercaya orang untuk belum megang ya, tapi belajar melatih melalui asisten dulu. Belajar dari senior dulu. Mantap. Ini kalau saya bisa simpulin nih, Ah, Bang Firman nih orangnya humble ya. humble apa tuh? Humble apa sambel nih? Humble. Humble. Humble itu apa ya humble itu ya? Rendah hati. Gitu. Habis apa ya, nggak ada ini koar-koar tiba-tiba Udah pensiun gitu kan, terus tiba-tiba ternyata license saya udah tinggi, udah tinggi. ya kan? Karena yang harus dibutuhkan oleh pelatih itu adalah bagaimana dia bisa mengambil lesson dulu, baru dia untuk belajar melatih. Karena percuma dari pengalaman sebagai pemain, tiba-tiba dia harus tahu melatih. Ternyata saya ambil betul kata orang, harus melatih itu harus memang sekolah, bukan hanya mengandalkan dia seorang mantan pemain dan bisa melatih. Semua harus belajar dari ya edukasi, belajar dari ilmu-ilmu AFC yang didapat gitu. Jadi pemain itu bonus plus ya Bang ya? Pemain kita sudah laluin. Sekarang kita berkiprah jadi pelatih, kita tinggalin lagi, kita mulai dari nol lagi untuk belajar jadi pelatih. Berarti karir pro-nya kira-kira berapa tahun tuh Bang? Untuk apa tuh? Karir pro-nya Abang di Indonesia, Liga Indonesia. Profesional. Saya dari tahun 2002 ya, 2002. kelas 2 SMA. Saya udah bermain di pro juga sampai di 2018. Berapa tahun tuh? Berapa? Saya juga pas matematika saya Banyak kabur. banget. 18. Pas Luar matematika biasa. masalahnya saya kabur. Sama. Jangan berapa nih? 18 tahun. Awalnya di klub apa tuh? Hah? Awalnya di Persema Manado. Persema. Pertama karir itu saya di Persema Manado. Dulu masih Liga Utama ya. Di Manado kelas 2 SMA, terus saya di 2001 saya hijrah, merantau lah ke Persita Tangerang. 4 tahun saya bermain di Persita Tangerang. Setelah itu 2005 saya ke Arema Malang. Arema Malang 2005 2 tahun bermain di sana sampai 2006. 2007 saya ditarik kembali ke Persita. Terus 2008 saya bermain di Pelita Jaya. 1,5 musim. Setengah musimnya saya bermain di Persija. Persija. Nah, Persija Jakarta, tim ibu kota. Nah, setelah itu
Saya bermain di Sriwijaya Mm-mm. 2011, 2012, 2 tahun saya bermain di situ di Sriwijaya. Setelah itu saya berangkat ke Bandung, Persib Persib. Bandung. Di 2013-14 Persib Bandung sampai 2015. 2016 saya ke Sriwijaya. Sriwijaya lagi. Sriwijaya lagi. 2016 pas udah mau akhir ke 2017 itu. Mm-mm. Karena 2016 kita vakum kalau nggak salah tuh. Ada Ada biasalah gitu. gejolak. Rame banget tuh waktu itu. Vakum. Akhirnya saya bermain di Sriwijaya. Setelah Sriwijaya 2018 saya bermain di Bayangkara. Nah itu gelar terakhir yang saya miliki di Bayangkara untuk Liga Supernya, Liga 1, Liga Supernya. Saya mau pensiun, Mm-mm. ya kan? Mau pensiun, udah ngelatih anak-anak, udah mempersiapkan diri untuk ngambil lesson. Tiba-tiba ditelepon sama Liga 2 Kalteng Putra untuk jadi asisten pelatih. Oh, Begitu oke. sampai sana, saya dicoba main, katanya masih Masih bisa mantap lah nih. untuk main. Akhirnya saya di 2018, ya 2018, 2019 lah, jalan 2018-19, saya masih bermain tuh satu musim di Kalteng. Begitu dia lolos di Liga Utama, udah selesai, saya pensiun untuk fokus ambil lesson di kepelatihan dan saya saya mengikuti metode apa aja yang dijalankan oleh PSSI untuk mengambil lesson. Akhirnya saya ambil AFC. Mantep, luar biasa sekali perjalanan ini, Bang. Perjalanan banyak ceritanya. Banyak cerita ya, Bang. Ya. Pas waktu dari Manado nih Mm-mm. berangkat pindah ke Persita itu diajakin atau gimana tuh, Bang? Ada yang ngajak Saya gitu? waktu itu ada tim teleskopnya dari Persita Tangerang datang, termasuk manajernya. Karena saya nggak tahu waktu itu Om Benny juga. Benny dulu di Persma Manado tuh. Terus dia mempunyai tim telescouting dan memerintahkan manajernya datang untuk melihat ada beberapa pemain yang ingin next plan-nya untuk ditarik ke Persita. Akhirnya kita 3 pemain tuh dari Persma Manado berangkat ke Tangerang. Waktu itu saya udah lulus SMA. Lulus SMA berarti bisa dibilang sama Coach Benny diajakin Diajakin ke Persita. Persita ya. Ya Bang, tadi dari karir dari Persita terus ke Arema. Arema juara kan ya? Alhamdulillah juara di 2005-2006. Terus Persib juga, Bayangkara juga. Persib, Gila. Sriwijaya. Rahasianya apa? Sriwijaya. Sriwijaya iya. Rahasianya apa ya? Menurut saya sih, saya pemain yang ingin mencari tantangan aja. Ingin mencari tantangan karena saya pikir bahwa saya bermain di tim mana-mana itu ingin tahu juga karakter di masing-masing daerah. Terus ingin tahu daerahnya juga dan ingin bermain, dan selalu saya tanamkan dalam diri saya bahwa setiap bermain tuh harus ada yang dikenal, ya kan, sehingga satu saat nanti kita nggak tahu kalau anak cucu kita datang ke sana, kita tuh bisa dilindungi atau ada yang tahu bahwa kita pernah punya peran atau hal yang positif di daerah itu masing-masing. Gitu. Dari klub-klub itu Bang, dari kemenangan-kemenangan Abang yang paling berkesan tuh momen apa Bang? Saya rasa banyak momen yang berkesan. Pertama tuh di Arema Malang ya. Arema Malang tuh tim yang saya rasa pertama kali sangat profesional. Sebelum saya mengetahui tim-tim lain, Arema itu dididik oleh pelatih yang baik, terus mereka timnya itu manajemennya punya target, karena didukung oleh manajemen yang baik juga, ada satu produk manajemen yang baik, dan akhirnya kita berhasil. Nah dari situ saya termotivasi untuk mengikuti jejak-jejak mantan-mantan pemain yang lain untuk berkarir di daerah-daerah yang belum pernah saya bermain gitu. Dan bahkan klub-klub yang saya incar itu adalah klub-klub besar, karena klub besar itu mereka
selalu mempunyai target untuk juara gitu. Oke, Bang. Tadi nih pelatih berarti berpengaruh juga ya sebenarnya kan sama karir Abang. Ya, jujur saya waktu berkarir di sepak bola, Om Ben itu sangat berpengaruh ya di karir saya, karena saya tanya bahwa apa kelebihan saya untuk selalu bareng dengan Om Benny. Om Benny pernah bilang bahwa karena apa yang saya inginkan ada di kamu, ya kan. Bahkan saya sempat dulu tuh pernah, maaf ya, tanda kutip, hasil dari kontrak saya itu ada beberapa persen itu saya sempat ingin belikan sesuatu atau memberikan sesuatu lah, karena rasa terima kasihnya saya terhadap beliau. Itu ditolak loh, Pak. Ditolak? Iya, saya malu. Ditolak, padahal bukan tujuan untuk nyogok ya. Iya. Tapi karena beberapa tim saya bermain dengan dia lama, dan saya bukan mau ngomong saya mapan di sepak bola. Bukan, karena pesepak bola itu dia kan tidak ada pensiunnya. Tapi saya merasa bahwa saya ingin memberikan sesuatu. Tapi kok Om Ben ini nggak pernah meminta. Coba saya reaksi untuk memberikan. Itu saya ditolak, Bang. Ditolak karena dia pikir gini. Dia bilang ke saya bahwa apa kamu udah sangat memiliki uang untuk masa depan kamu sampai kamu memberi ke saya gitu. Saya punya kelebihan juga karena dibantu kamu. Dan kamu punya kelebihan karena dibantu saya memberikan wadah atau kesempatan bermain. Tapi bukan berarti kelebihannya kamu itu karena saya, kelebihannya saya itu karena kamu. Kita sama-sama bekerja untuk tim ini profesional. Nah, itu yang dia utarakan ke saya. Itu yang saya selalu pegang di seorang coach Benny Dolo itu, bahwa tidak pernah hilang motivasi, tidak pernah hilang membantu si pemain itu dia untuk selalu berpikir positif. Dan banyak filosofi yang sering dia utarakan, banyak pengalaman dari karirnya dia sampai berhenti tengah jalan, terus dia belajar melatih. Bahkan rekan-rekan timnya dulu yang dulunya bagus sekarang melarat, itu semua dia ceritakan. Nah, itu yang menjadi harga mahal bagi saya sampai karir saya pun dia mengatakan adalah jadi pesepak bola itu jujur. Karena dulu katanya banyak yang tidak jujur akhirnya melarat. Itu dia ngomong seperti itu. Saya rasa banyak pemain-pemain di eranya saya juga pernah dengar hal yang dari Benny Dolo. Nah, maka dari itu saya buat hal itu dia mendengarkan arahan dia. Karena ya itu saya rasa Om Benny Dolo banyak peran bagi saya. Itu ilmunya mahal banget tuh, Bang ya. Mahal banget. Sampai saya sempat ini loh, ada cerita saya meninggalkan kepegawaian saya, pegawai negeri. Saya kan di Persita tuh. 4 tahun udah pegawai negeri itu, Bang. Baru tahu ini. Iya, saya udah 4 tahun di situ. 2027 juara, saya diangkat jadi pegawai. Jadi saya udah sempat ngantor. Nah, karena di kantor itu dia jujur saya kerjaannya untuk membantu teman, tetap karyawan. Begitu pengangkatan jadi pegawai negeri, saya lebih memilih ke Malang, Arema Malang. Karena saya pikir gini, bukan tidak menghargai pemberian kepegawaian itu ke saya. Dan saya pikir saya merantau dan mereka tawarin jadi pegawai negeri karena saya pesepak bola. Dan karena saya punya prestasi di sepak bola. Sedang saya ingin jadi pegawai, saya tidak tahu bidang itu apa yang saya kerjakan. Nah, itu yang membuat saya itu ingin bekerja di bidang saya. Nah, sekali lagi bukan karena saya menganggap remeh pegawai, atau pegawai pasti ada pensiunan. Pesepak bola nggak ada yang bisa menjamin dia bisa pensiun. Tapi alhamdulillah yang saya jalani itu dia memilih untuk saya hijrah ke Malang itu, meninggalkan pegawai. Saya diberikan prestasi 2 gelar di situ. Bahkan sampai kehidupan saya sekarang pun itu, saya bisa hidup hanya dari sepak bola. Saya bisa kenal orang banyak dengan sepak bola. Saya bisa kenal orang-orang pintar yang bisa
berbicara baik dengan saya itu hanya di sepak bola. Gitu. Mantap. Abang berarti waktu itu emang udah yakin ini sepak bola jalan Iya, dulu. karena guna apa kita punya dulu kan hobi. Masa kecil itu kan kita punya hobi ingin jadi pesepak bola. Setelah itu kita bermain di klub besar. Nah, klub besar itu dia kita ingin selalu bermain di tim nasional. Karena tidak ada satu titel tertinggi bagi pesepak bola selain dia bisa bermain di tim nasional, ya kan? Nah, saya bermain di sana, ingin selalu ada di sana dan ingin tidak ada yang menggantikan selama saya di situ. Karena bagusnya kita di tim nasional dihargai di klub dengan harga yang baik. Dari situlah hasilnya yang kita bisa simpan untuk masa depan kita. Karena saya sadar dan diberitahu, diingatkan oleh pelatih atau bahkan pemain-pemain senior bahwa nabung. Dan alhamdulillah setelah saya pensiun tidak mengatakan saya mapan, tidak mengatakan saya wah banget, tapi alhamdulillah hasil dari yang saya bermain sepak bola itu saya bisa lihat, oh ini hasilnya. Nah, itu yang saya jaga untuk masa depan anak-anak saya. Kalau sekarang berarti kesibukannya apa nih Bang? Kemarin juga saya sempat lihat di updatean status IG di postingan ada hashtag GSI itu gitu. Oh iya, kemarin saya diajak dari PSSI untuk sama memberikan kerjaan untuk melatih tim GSI. GSI itu Galah Siswa Indonesia yang dipimpin langsung oleh Kemendikbud. Nah, karena ambasadornya itu Coach Indra Safri, ya kan, maka Coach Indra Safri itu memberikan kerjaan ibaratnya kepada teman-teman yang mungkin mereka dinilai bagus untuk jadi coach edukator terhadap usia-usia muda. Nah, dari hal itu, hal yang diseleksi juga oleh teman-teman yang ada di PSSI dan alhamdulillah saya bagian dari situ untuk melatih anak-anak kelahiran 2006-2007 ke bawah. Dan alhamdulillah hasilnya juga dapat 30 pemain yang pemain kualitas, walaupun masih banyak pemain-pemain di luar sana lebih bagus lagi. Tapi hal itu yang harus kita acungin jempol adalah konsep yang dibangun untuk usia muda itu sangat luar biasa. Selain itu Bang, dengar-dengar juga ada ini kan FU15 FA. Oh iya. Saya di ini Pak Billy, setelah saya pensiun bermain sepak bola, saya bangun akademi Firman Utina 15 Bina Sentra, ya kan, FU15 FA. Bina Sentranya itu dia gabungan dari akademi yang ada di Cirebon juga dengan FU15 kita sama-sama, karena di sana juga ngebina sama seperti saya. Kesibukannya adalah mendidik usia muda, ya kan, menjadi pesepak bola yang baik, ya kan, yang punya wawasan. Maka dari itu saya punya filosofi yang saya tanamkan di semenjak saya berkarir sepak bola adalah di hati. Jadi di hati itu dia adalah dimana disiplin, hanya